Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur. Mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita semua. Termasuk kesempatan ini kita diberikan nikmat bertemu dalam membahas nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang utama untuk kita teladani. Kali ini kita akan membahas Allah Al-Mu'min. Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Al-Mu'min itu adalah yang maha pemberi aman kepada hambanya. Ada satu lagi yang terkait dengan Al-Mu'min itu, yakni diterjemahkannya menjadi yang maha membenarkan Rasulnya. Jadi ada dua makna yang terkait dengan Al-Mu'min itu. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana juga Asma'ul Husna sebelumnya, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kali ini tidak akan saya baca karena sudah berkali-kali kita ketemu dengan ayat itu. Namun intinya yang akan kita bahas adalah As-Salamul Mu'minul Muhaiminu. Mahallus syahidnya adalah Al-Mu'min. As-Sa'di menafsirkan Al-Mu'min itu dengan pengertian atau terjemahan yang kedua, yakni Al-Musaddiqu li rusulihi wa anbiya'ihi bima ja'a bih, yang artinya Allah Al-Mu'min adalah Allah yang membenarkan para utusan dan para nabinya. Dengan apa yang dibenarkan? Yang dibenarkannya adalah bima ja'u bih, apa yang dibawa serta oleh para nabi dan rasulnya itu. Dan selanjutnya As-Sa'di menjelaskan dengan apa membenarkannya. Bil ayatil bayyinat, dengan ayat-ayat yang cukup menjelaskan. Wal barahinil qati'at, dan dengan bukti-bukti yang memastikan. Selain itu ada yang ketiga, yaitu wal hujajil wadihat, dan dengan argumentasi yang jelas. Jadi sesungguhnya enggak ada alasan untuk tidak membenarkan para rasul dan nabinya itu. Karena Allah mendukungnya, memperkuat kebenarannya dengan ayat-ayat, bukti-bukti, dan argumentasi. Selanjutnya, tafsir Al-Jalalain menafsirkan Al-Musaddiqu rusulahu bi khalqil mu'jizati lahum. Rasul dibenarkan oleh Allah dengan Al-Mu'min sebagai namanya adalah
dengan menciptakan mukjizat kepada para nabi itu, yang menjadi milik para nabi, yang satu dengan yang lain dari rasul-rasul Allah dan para nabinya itu berbeda-beda mukjizatnya. Al-Wasit menyebutnya alladzi wahaba li'ibadihi ni'matal amani wal itminan, yang Allah yang mengaruniakan kepada hambanya nikmat keamanan dan ketenangan. Walladzi saddaqa rusulahu bi an azhara ala aidihim al-mu'jizat. Membenarkan seperti menampakkan mukjizat yang ada di tangan para nabi dan rasul. Allati tadullu ala annahum shadiquna fima yuballighunahu anhu, yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu benar, jujur di dalam menyampaikan risalah para nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nabilusi menyatakan lebih tegas lagi, ya, Allah al-mu'min lahu ma'nayani. Allah al-mu'min itu memiliki dua makna. Simpulnya adalah at-tasdiq wal aman, yaitu yang membenarkan dan yang memberikan keamanan. Selanjutnya, bagaimana berakhlak meneladaninya. Yang pertama, inna awwala nasibin lil mu'min min ismillahil mu'min, yang menjadi bagian orang mukmin dari nama Allah al-mu'min adalah ayyakuna mu'minan haqqo. Jadilah orang mukmin yang hak, yang benar. Orang mukmin yang hak, yang benar itu antara lain digambarkan ayyak mana janibuka annasu kulluhum. Orang mukmin yang benar itu adalah orang mukmin yang tetangganya, orang-orang pada umumnya merasa aman atau mendapatkan rasa aman dari Anda. Itulah cara berakhlak orang mukmin. Kemudian Prof. Quresh merumuskan ada dua cara meneladani al-mukmin di dalam berakhlak. Yang pertama, memiliki rasa aman dan ketenangan. Kita mesti aman karena kita orang beriman, percaya kepada Allah al-mu'min. Dan oleh karena itu, maka kita akan memiliki ketenangan. Poin yang kedua, memberi dan menjadi sumber keamanan dan ketenangan pada orang lain. Jangan justru menjadi orang mukmin adalah orang yang selalu bikin gaduh, bikin orang lain was-was. Itu tidak meneladani al-mu'min di dalam berakhlak. Selanjutnya ada aidoh, yang sesungguhnya merupakan khulasoh dari apa yang disampaikan oleh An-Nabilusi yang menyatakan an-din kullahu yumkinu ayyul khiso bisalasi kalimatin. Agama itu kalau kita padatkan bisa jadi hanya ada 3 kalimat. Apa itu? Ma'rifah, ta'ah, sa'adah. Ma'rifah artinya mengenal Allah. Setelah mengenal, kita lalu mentaatinya. Dan setelah mengenal dan mentaati,
maka kita akan mendapatkan sa'adah. Sa'adah ini tentu di dunia dan di akhirat. Lalu pertanyaannya, seberapa sa'adah, seberapa bahagia kita dengan menjadi orang beragama itu? Nabi Lusi menyatakan, ala qadri ma'rifatik tuti'ullah azza wa jal. Menurut kadar kenal Anda kepada Allah, Anda mentaati Allah. Kalau Anda kenal banget, maka ketaatan Anda akan tinggi kualifikasinya. Tapi kalau sekedar kenal-kenal sambil lalu, maka juga kualifikasinya menjadi lebih turun lagi. Setelah makrifat menimbulkan ketaatan, lalu selanjutnya wa ala qadri ta'atik tas'udu bih, dan berdasarkan ketaatan Anda mendapatkan keberuntungan daripadanya sesuai dengan kadar ketaatan Anda. Itulah hubungan dari 3 kalimat tadi. Ma'rifah, ta'ah, dan sa'adah. Selanjutnya, saya mengutip dari banyak buku termasuk dari Al-Badr dan yang terakhir juga dari Prof. Quraisy. Beliau menyatakan, amanah adalah asas keimanan. Amanah adalah sendi interaksi antar seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain, bahkan antara seorang mukmin dengan orang pada umumnya. Sendinya adalah amanah. Disebut sendi karena manakala amanah hilang, rusaklah interaksi Anda dengan orang lain. Amanah membutuhkan kepercayaan. Anda sebagai orang amanah, orang lain menjadi percaya. Dan kepercayaan akan melahirkan sakinah. Kalau Anda dipercaya sebagai orang yang amanah, maka orang lain ketika berinteraksi dengan Anda akan orang lain itu akan menjadi lebih tenang. Dan selanjutnya ketenangan akan melahirkan keyakinan. Keyakinan yang di dalam bahasa Indonesianya saya kira tepat kalau kita terjemahkan menjadi kepastian. Jadi kalau Anda bermuamalah dengan orang lain, sendi amanah itu masih kokoh, Anda akan dipercaya, dan ketika Anda dipercaya, Anda dapat dipastikan akan memenuhi janji Anda, dan dengan dipenuhinya janji karena dia percaya, maka dia akan pasti suka dengan berinteraksi dengan Anda. Itulah majelis pendengar, penonton, rahimakumullah. Al-Mu'min yang kita bahas dan idhohnya untuk menjadi perhatian kita semua. Semoga apa yang kita bahas akan melahirkan amal yang lebih soleh dari waktu ke waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.